Dari kacamata Islam sendiri tuh, insecure itu bagaimana sih Kak sebenarnya Islam memandang atau mengenai rasa insecure ini Kak? Stop insecure. Stop insecure. Iya. Insecure itu tidak akan membuat diri kita maju. Karena kenapa? Di situ terdapat bahwasanya kita tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Iya. Dan resah dan tidak nyaman. Buang jauh-jauh. Karena sebab dari itu kita nggak akan pernah maju. Melihat selalu ditanamkan rasa-rasa seperti itu. Itu kan berawal dari rasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya di Has Production, Lembaga Islam Media Indonesia. Dengan saya nih Muhammad Tasbih Asyidik. Saya sebagai host di sini nih teman-teman. Dan saya duduk kembali di sini dan mengundang tamu yang di episode sebelumnya nih. Saya undang yaitu kakak kandung saya sendiri nih. Gimana kabarnya Kak Tarik untuk hari ini? Alhamdulillah, bikhair, sehat, afiat. Abi pun insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Dan para penonton insya Allah pada sehat dan dipenuhi keberkahan. Amin ya rabbal Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini untuk Kak Torik sendiri nih, kan kakak sebagai mahasiswa ya, yang dikenal nih suka berdakwah di ruang lingkup anak-anak muda, bener bukan gitu Kak? Alhamdulillah, itu salah satu pandangan yang Masya Allah dari Ashbi. Iya. Dan kita, bagi saya, kita selalu belajar untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan suatu hal yang baik untuk diri kita pribadi dan mungkin menurut yang orang lain kan kita tidak akan pernah tahu dan siapapun bisa menyampaikan itu. Masya Allah. Nah makanya nih Kak yang mau kita bahas nih di sini nih. Yang kita bahas sedikit yang berkaitan nih dengan dunia anak-anak muda nih Kak. Dengan yaitu perasaan mereka terhadap outfit-outfit yang mereka pakai. Apalagi sekarang viral di gempuran yang namanya CBD Fashion Week. Tahu kakak CBD? Aduh. Tahu nggak nih? Sudirman apa? Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. SBD kali. CBD, Ciledug sono. Nah, di gempuran itu nih, kan kita akan membahas tentang insecure nih, tentang insecure. Apakah kakak merasa insecure dengan pakaian-pakaian yang mereka pakai tuh, dengan yang namanya baju dengan harga 200, celana chinos, apalagi yang harganya hampir 700, apalagi sepatu yang orang-orang kaya gitu. Dengan pakaian kita kayak gini nih, apakah kita insecure Kak? Kita tidak insecure, jangan sampai kita insecure karena insecure itu rasa tidak aman, rasa yang kurang baik. Nggak baik. Iya, kurang baik dan nggak baik mungkin. Dan selalu tidak percaya diri, insecure. Kalau saya berpikir, mungkin mereka sedang berkarya, mungkin mereka sedang mencari jalannya. Teruslah, nggak apa-apa, teruslah berkarya. Asalkan jangan merugikan orang lain. Iya tuh. Bener banget tuh Kak, setuju banget itu. Iya. Kita pun harus belajar dengan diri dia. Karena kenapa? Kita selalu melihat sesuatu itu dengan hal yang baik. Insya Allah akan baik pada diri kita. Gitu. Pokoknya belajar terus dengan dirinya. Yang penting maupun siapapun dia, yang penting jangan lupa ngaji. Dan jangan lupa terus belajar. Mungkin mereka sedang mencari jati diri dia, mereka sendiri, jati diri dia sendiri. Apa fadl, silakan. Yang penting intinya satu, jangan merugikan orang lain. Nah, sangat betul tuh. Intinya walaupun kalian gimana pun dengan usaha kalian berkarya, intinya jangan merugikan orang lain gitu ya Kak. Mungkin mereka sedang ikhtiar, mungkin sedang mencari sesuatu dengan jalan mereka, ya seperti kita juga seperti itu. Kita sedang ikhtiar, sedang belajar, sedang mencari jati diri kita. Karena semua itu ya butuh proses. Bukan protes. Iya, bukan protes. Intinya pesan saya jangan lupa ngaji walaupun seminggu sekali. Itu aja. Udah. Nah nih Kak,
kan perasaan gak aman, gak nyaman dengan diri sendiri juga pasti pernah tuh. Apalagi gak percaya diri. Namun mulai kita membandingkan diri kita dengan diri orang lain nih. Dan bahkan yang lebih buruk lagi nih Kak, bahkan nih, bahwa menganggap diri kita itu lebih jelek dibandingkan diri orang lain. Nah Kak, tuh dari kacamata Islam sendiri tuh, insecure itu bagaimana sih Kak sebenarnya Islam memandang atau mengenai rasa insecure ini Kak? Stop insecure. Stop insecure. Iya. Insecure itu tidak akan membuat diri kita maju. Karena kenapa? Di situ terdapat bahwasanya kita tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Iya. Dan resah dan tidak nyaman. Buang jauh-jauh. Karena sebab dari itu kita nggak akan pernah maju. Melihat selalu ditanamkan rasa-rasa seperti itu. Itu kan berawal dari rasa, pikiran. Belum tentu benar. Buang hal-hal seperti itu karena arahnya itu kita akan mengingkari rasa syukur, mengingkari nikmatnya Allah, dan kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang ibarat kata kurang lebih mendekatkan diri gara-gara insecure kita kepada orang lain. Dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kamu bersyukur, insya Allah akan menambahkan nikmatnya kepadamu. Dan apabila sesungguhnya kalian mengingkari, ingat azab Allah itu pedih. Itu makanya jangan insecure. Jangan sampai kita mengingkari nikmatnya Allah. Jangan sampai kita mengingkari diri kita untuk tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lempar jauh-jauh dari rasa insecure itu. Rasa insecure harus kita buang, harus kita lawan. Jangan malu, jangan tidak percaya diri. Allah itu memberikan kita banyak nikmat. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehat afiat, dan lain-lain sebagainya. Nikmat itu harus kita belajar untuk mensyukuri. Nikmat itu harus kita selalu meminta agar Allah selalu bisa memberikan kita dalam suatu hal yang baik dan selalu bisa bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Masya Allah. Pendapat Kak Torik ini emang benar-benar mengenai rasa insecure ini nih dalam kacamata Islam sendiri nih emang ngena banget nih. Dan jadi gimana nih Kak insecure ini akibatnya nih atau dampak buruknya dalam pandangan atau tanggapan Kakak sendiri? Kalau dalam tanggapan saya, ya satu, kalau kita insecure itu tidak akan pernah bisa membawa kita untuk maju. Kalau kita insecure itu tidak akan bisa membawa kita untuk sukses. Ya kan? Karena kenapa? Kita selalu aja dalam diri kita tidak percaya diri, tidak yakin apa yang kita perbuat. Intinya dalam mahfudzat, mungkin Abi di pondok belajar mahfudzat. Belajar apa tuh? Itu jarrib wala istakun arifan. Cobalah, maka kamu akan tahu niscaya sendiri. Cobalah maka kamu akan mengetahui. Coba dulu, percaya diri. Kita jarib mencoba, insya Allah kita akan bisa dengan hal-hal apa yang kita inginkan, apa yang kita karyakan, kreativitas kita keluarkan di benak kita jangan insecure. Jangan insecure dari hal dunia maupun akhirat. Masya Allah. Gitu. Masa kita tidak insecure kepada dunia, tapi kita insecure dengan akhiratnya Allah. Kadang ada juga seperti ini. Saya belum alim. Saya masih ini. Itu kan suatu hal
yang membuat diri kita tidak percaya diri Iya. dan mengingkari rasa syukur. Kalau kita melihat seseorang bahwasanya, wah, dia itu baik, dia itu sering datang ke majelis taklim, majelis ilmu, kenapa gua nggak seperti dia? Kenapa gua nggak mempunyai niat untuk berubah dalam diriku? Gua akan mencoba hal-hal seperti itu nih. Kenapa? Ya kita coba aja dulu. Kita ngaji, datang ke majelis ilmu, majelis sholawat, itu tidak harus kita alim dulu. Kita berubah jalan, cobalah pelan-pelan. Insya Allah perubahan itu akan ada dalam diri kita. Iya. Gitu. Oh gitu ya Kak, ternyata ya. Kan bahkan nih kita sering nih membandingkan diri kita nih, dengan orang lain, terus menganggap diri kita ini lebih buruk nih. Cuma nih Kak, pertanyaannya gini Kak, kenapa Allah menciptakan kita berbeda-beda, suku, ras, golongan agama gitu ya Kak? Nah, semisalkan kita diciptakan sama rata-rata nih kayak orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda, kan nggak ada yang membanding-bandingkan nih kayak dan nggak akan insecure dong. Dan pertanyaannya itu Kak, kenapa Allah menciptakan kita berbeda-beda, suku, ras, golongan agama? Tuh. Kenapa tuh Kak? Karena dalam surat At-Tin ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Walaupun di dunia ini kita ada perbedaan suku, tapi Allah menciptakan kita manusia ya sebaik-baiknya. Jangan diperributkan, jangan selalu insecure dengan perbedaan tersebut gitu. Justru kita munculkan penuh kasih sayang dalam perbedaan tersebut agar kita saling bisa menghargai, merangkul satu sama lain. Kata guru saya, ingat, tugas kita merangkul bukan memukul. Merangkul bukan memukul. Iya. Mengajak gitu. Mengajak. Hatta kita berbeda budaya, berbeda bukan satu saudara atau apa, kita merangkul bukan memukul. Gitu. Oh gitu ya kan. Kak, bicara gangguan nih, kan sering kita yang namanya kan kita rendah diri atau insecure nih Kak. Pernah kita insecure bahkan pakaian kita walaupun jelek gitu, dan sedangkan dia bagus-bagus, pasti otomatis kita pasti akan otomatis dibully sama mereka yang pakaiannya emang udah wow gitu, dengan pakaian yang outfitnya emang udah mahal-mahal tuh Kak. Dan tekanan dari itu Kak, kan ada yang namanya bully antara dia kepada kita, gimana pakaian kita terhadap dia nih. Dan kalau buat soal bully ini nih Kak, gimana sih tanggapan dan pandangan Kakak? Hasbinga. Jangan kita melihat seseorang itu dari fisiknya. Karena Allah itu melihat seseorang itu pada hatinya. Hati itu akan dibawa sampai akhirat nanti. Kalau kita cuma memandang fisik, cuma hanya di dunia. Jasadnya udah di dunia. Iya. Nanti bakal fisik kita, jasad dibawa. kita, kalau kita sudah meninggal, kita sudah mati, ya, kita sudah mati, nanti bakalan hancur jasad kita. Iya. Karena Allah ya'lamu fi qulubikum. Allah akan melihat hati daripada kalian. Allah akan melihat hati, yang penting hati. Jangan selalu kita melihat fisik seseorang. Semua itu ya jauh dari sempurna. Tetapi ingat,
Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Jadi kita balik lagi, bagaimana kita menikmati rasa syukur yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Jangan selalu kita menilai seseorang itu dengan fisik, karena Allah itu melihat pada diri kita, yaitu dari pada hati hamba-hambanya, dari pada hatinya. hamba-hambanya dari hati kita. Iya. Makanya jangan sampai kita membuang-buang waktu untuk menilai seseorang dari fisiknya. Oh, dia begitu, outfitnya bagus, ya manfaat. Tapi kita tidak tahu hati dia itu seperti apa. Mas. Ya, kan? Ada yang pakainya jelek gini, pada rebek-rebek, kurang bahan atau apa, yang masih banyak orang yang di belakang kita, di bawah kita, itu seperti itu. Tapi kita tidak mengetahui hati dia itu seperti apa, gitu. Hati dia itu mungkin lebih mulia daripada kita. Pakaian dia itu mungkin lebih mulia daripada apa yang kita pakai, gitu. Jangan selalu melihat seseorang itu dengan fisik, dari ganteng, dari cantik, atau dari tampan. Jangan, karena itu tidak ada nilainya di mata Allah. Insya Allah nih Kak. Dan untuk Kakak sendiri nih Kak, pernah nggak sih Kakak dibully sama orang lain nih? Di sosial media deh, kayak contohnya kan zaman sekarang kan orang terbuka banget. Netizen. Iya, dan ngasih tanggapan apa yang kita posting tuh. Misal kayak di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan akun media sosial lainnya tuh. Tanggapan Kakak nih. Gitu, dan apakah pernah Kakak dibully soal kayak di sosial media gitu? Ya, intinya walaupun kita dibully atau tidak dibully, ya kita selalu belajar dan selalu mengambil ikhtibar untuk apa yang mungkin dibilang netizen, ya. Iya. Komen-komenan netizen. Kita belajar tuh, hal yang berlebihan itu tidak baik. Gitu. Hatta pakaian, hatta sesuatu yang ada pada diri kita, itu tidak baik yang berlebih-lebihan. Minum pun yang berlebih-lebihan tidak baik, nanti kembung. Ya, makan pun berlebihan itu tidak baik. Iya. Nanti kenyang, terlalu kenyang kan nggak baik. Iya. Ya kan, kurang baik. Makanya kan di situ kita selalu munculkan, belajar dengan rasa-rasa nikmat yang Allah berikan pada kita. Dalam hadis, ahibbullah lima idukum min ni'amihi, ahibbullah lima idukum, cintailah Allah karena Allah itu memberikan kita banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah itu tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatu. Makanya Allah betapa baiknya, betapa masya Allah Tuhan kita memberikan nikmat kepada kita, dan banyaknya nikmat sampai kita tidak bisa menghitungnya. Kayak contohnya seperti sekarang nih. Ini hanya nikmat Iya, Allah. nikmat Allah, alhamdulillah. Iya, kita dari yang ada alhamdulillah dari ada media support kayak mengasih lighting dan lampu-lampu kedap-kedip kayak gini, dan bahkan semua alat itu adalah nikmat Allah. Ya, intinya jangan sampai kita menilai seseorang itu dalam fisiknya. Iya. Karena Allah tidak menilai seseorang itu pada fisiknya, tapi pada hatinya. Masya Allah. Makanya selalu menjaga hati kita untuk tidak menyakiti satu sama lain. Masya Allah. Jangan tadi yang saya bilang, intinya mau siapapun dia yang sedang berkarya, jangan membuat orang rugi, jangan membuat orang kecewa, jangan membuat orang jadi risih dengan keadaan kita. Nggak apa-apa, fadl berkarya, mencari jati diri seperti apa gitu. Kayak seperti ini kita sedang mencari jati diri gitu. Seperti itu Hasbi. Belajar. Karena belajar kita mengetahui. Kakak diminum dulu minumnya. Untuk tadi pertanyaan terakhir kita Kak,
Dan sebelum kita tutup nih, terima kasih kepada media support Abstract Production dan Fazakus Victories yang telah mensupport media ini. Dan minta doanya jangan lupa untuk para penonton support selalu. Dan terima kasih banyak untuk Kak Torik, Iya. untuk kakak kandung saya sendiri. Tadi lagi tidur, saya bangunin, Kak, podcast yuk. Ada yang jahat. Harus dirahat, bercanda, orang lagi habis bangun tidur. Ya bangun nih, ya Allah. Ya, fadl kalau untuk kebaikan mah insya Allah. Apa-apa. Dan terima kasih banyak nih untuk media support yang ngasih lighting dan ngasih segala macam juga, dan untuk Fazakus Victor terutamanya. Alhamdulillah, yang darinya 300 saham, kemarin kita buka 300 saham, sekarang alhamdulillah sudah ada 219 saham. 219 saham. Apabila ingin ikut andil, fadl, kirimkan saya, ada di bawah sini. Di deskripsi. Di deskripsi ini. Ya. Insya Allah nanti juga pamfletnya juga insya Allah saya akan munculkan di bawah sini. Di atas sini. Di atas sini. Oh, di atas sini. Dan makasih banyak, terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.